Hai semua, kali ini aku mau bikin nastar premium. Ini nastar Wisman. Untuk rasanya enak banget, aromanya jangan ditanya, bener-bener harum khas Wisman. Nah, ini untuk teksturnya ngeprul, masukin ke mulut lumer banget. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahan nastar premium sebenarnya kuantitinya sama aja dengan resep nastar ekonomis, tapi yang membedakan adalah kualitas dari bahan-bahannya ya. Nah, di sini aku pakai 350 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram tepung maizena, lalu 250 gram mentega. Aku pakai 200 gram mentega Wisman dan ditambah dengan 50 gram margarin Blue Band. Di sini aku tambahkan margarin Blue Band biar teksturnya kokoh ya. Biasanya kalau full mentega Wisman itu teksturnya agak rapuh, apalagi kalau kalian mau kirim ke luar kota. Jadi di sini aku tambahkan sedikit margarin Blue Band ya. Kalau kalian mau pakai full Wisman juga boleh banget. Lalu aku pakai 10 gram susu bubuk, 80 gram gula halus, dan 2 kuning telur. Pertama, masukkan mentega dan juga margarinnya ke dalam wadah. Masukkan juga gula halus. Jangan lupa sambil disaring ya, karena biasanya gula halus itu suka membatu. Lalu aduk menggunakan whisker hingga tercampur dan juga lembut. Ini menteganya masih agak keras ya, karena tadi masih dingin. Nah, ini terus aja diaduk hingga lembut seperti ini. Kalau kalian ngaduknya mau pakai mixer juga boleh, tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Nah, sekarang masukkan 2 kuning telur, aduk rata. Sekarang masukkan susu bubuk, tepung maizena. Nah, ini whiskernya aku ganti dengan spatula ya, biar ngaduknya gampang. Aduk hingga tercampur. Setelah itu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lakukan semuanya hingga tepung terigunya habis ya. Ini tepung terigunya udah masuk semua. Ini adonannya sangat lembut dan enak banget ya dipegang. Ini udah siap buat kita bentuk ya. Seperti biasa sebelum dibentuk aku akan ukur dulu menggunakan sendok takar. Ini yang ukuran 5 mili biar nanti bentuknya sama ya. Kalau kalian mau ditimbang satu persatu juga boleh. Aku mau jawab juga pertanyaan kalian yang nanya kenapa sih kue kering saat di oven bisa melebar. Biasanya itu karena dalam proses pengocokan margarin atau mentega itu terlalu lama, apalagi yang pakai mixer. Kalau terlalu lama nanti margarin atau menteganya jadi meleleh. Nah, itu yang menyebabkan kuenya jadi melebar saat di oven. Nah, setelah semua diukur menggunakan sendok takar, sekarang akan aku bentuk. Jangan lupa siapkan selai nanas, ini udah aku bulat-bulatkan. Untuk resep selai nanas dan cara membulatkannya udah aku share, nanti aku akan simpan linknya di description box. Seperti biasa, ambil satu adonan, lalu bulatkan, tekan bagian tengahnya dan isi dengan selai nanas. Lalu kita rapatkan hingga tertutup dan kita bulatkan lagi hingga rapi. Terus juga ada yang nanya kenapa sih nastar retak saat di oven. Itu ada beberapa faktor ya, mungkin karena suhu ovennya terlalu besar, atau karena isian selai nanasnya terlalu besar juga, dan karena selai nanasnya terlalu basah, atau juga karena pengolesan kuning telur di awal itu bisa menyebabkan kuenya retak ya, karena kan kuenya mengembang. Nah, setelah semua dibentuk, sekarang saatnya buat kita oven. Di sini aku udah panaskan oven, ini ovennya udah panas. Kita masukkan di rak paling bawah. Aku oven suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 25 menit ya. Atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, di sini untuk ovennya aku pakai oven Mito Fantasi. Ini kapasitasnya besar, terus juga panasnya merata.
Setelah 25 menit ini nastarnya udah mateng, akan aku keluarkan dari oven dan biarkan sampai nastarnya agak dingin ya. Sekarang kita bikin untuk olesannya. Di sini aku pakai 2 kuning telur, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak dan 3 tetes pewarna makanan kuning telur. Aku pakai merek Cross. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, ini nastarnya udah agak dingin. Sekarang aku akan oles dengan olesan kuning telur. Ini nastarnya akan aku oles 2 kali ya. Ini yang pertama, kita oles sampai selesai. Nah, setelah olesan pertama selesai, tunggu sampai olesannya agak kering. Kalau misalnya udah kering, baru kita timpa lagi dengan yang kedua ya. Nah, ini kalau udah agak kering, kita timpa lagi dengan olesan kuning telur yang kedua. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, setelah semua dioles 2 kali dengan olesan kuning telur, sekarang akan aku oven lagi. Nah, kita masukkan lagi ke dalam oven, masih di rak bawah ya. Ini masih sama suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah selama 7-10 menit ya. Nah, setelah 7 menit ini udah matang ya, akan aku keluarkan dari oven. Cantik banget nastarnya. Aku akan simpan di cooling rack biar cepat dingin ya. Oven semua kue nastarnya sampai selesai. Nah, kalau kita saat mengeluarkan nastar dari oven ada yang mengembun seperti ini, lap aja menggunakan tisu atau menggunakan kuas ya, biar nastarnya glowing kayak gini. Nah, ini dia nastarnya udah selesai semua aku oven. Ini beneran harum banget. Emang kalau misalnya kita bikin nastar premium pakai mentega Wisman, itu aromanya nggak bisa bohong ya. Nah, ini untuk rasanya juga jangan ditanya, enak banget, lumer di mulut, langsung pecah, nggak usah digigit. Nah, ini kalau udah dingin langsung aja aku masukkan ke dalam toples. Ini toples ukuran 500 gram dan muat 2 toples ya. Nah, ini nastarnya kalau dipecahin bener-bener ngeprul, kalau di mulut ini bener-bener lumer, nggak usah digigit, langsung lumer ya. Nah, semoga kalian suka sama videonya, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Makasih.